pagi teman-teman, pagi yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum Pak Budi yang senantiasa selalu mensupport, mendampingi kami. Kemudian ini kebetulan Pak KS izin sedang ada keperluan jadi belum bisa hadir, dan juga kepada teman-teman yang juga turut membantu mensupport juga yang telah hadir meluangkan waktunya dari baik dari teman guru maupun karyawan juga semuanya matur nuwun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia dan yang utama nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang lab komputer dalam rangka salah satu proses saya belajar di pendidikan guru penggerak, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, khususnya yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 3 Kudowinangun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini agar berjalan lancar dengan berdoa. Kita berdoa saja. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai, matur nuwun. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini bukan berarti saya sharing ya nanti di sini. Tujuan kegiatannya apa? Saya mengundang Bapak Ibu sekalian di sini. Saya ingin memaparkan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian nanti kita sharinglah bersama tentang budaya positif di sekolah. Kemudian dan yang utama yaitu saya menyampaikan pengalaman praktik baik pemahaman budaya positif melalui kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 7E. Jadi mungkin nanti akan ada menyimak video saya, jadi agak malu sebenarnya, tetapi ya mau bagaimana lagi, nanti monggo kita simak bareng-bareng. Itu adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri.
dihadirin mohon duduk kembali, monggo. Saya pokoknya merangkap di sini jadi sekaligus pembawa acara, sedikit memimpin jalannya kegiatan juga, tidak apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memohon kepada Bapak Slamet Budiarto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Slamet Budiarto, disilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa yang memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan sepatah kata. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan kedua dari kegiatan diskusi calon guru penggerak. Yang pertama kemarin sudah dilakukan, itu temanya visi sekolah, sekarang budaya positif kelas, budaya positif kelas ini, budaya positif sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif, memang budaya positif harus dikembangkan di saat ini kaitannya dengan pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka, di mana memang kalau kita lihat jargonnya itu bergerak dan menggerakkan begitu ya Pak. Sehingga tentu saja untuk tema budaya positif bagi siswa kita mungkin bisa diangkat, mungkin bisa ditambahkan kata-kata malu berangkat terlambat, malu tidak mengerjakan tugas, malu menyontek, kemudian juga malu untuk melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Maka itu nanti adalah berkaitan dengan budaya positif yang nanti mungkin bisa dipaparkan Bu Nisa. Mari nanti kita bisa ikuti bersama, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, nanti tolong untuk bisa diberikan kepada Bu Nisa demi kebaikan dan kemajuan sekolah kita. Saya rasa itu Bu Nisa, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Budiarto untuk penguatannya kepada kami. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan saya, sebelum ke materi sedikit. Nah, kita untuk konsentrasi. Apakah hari ini Bapak Ibu hari ini bahagia kan ya? Bahagia kan ya? Saya itu harus bisa. Iya, itu tugas saya, harus bisa menghidupkan suasana itu susah itu Bapak Ibu. Bahagia kan yes? Alhamdulillah, pokoknya mau weekend kita harus bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita mau mengajar murid kita ya? Kita harus bahagia dulu sebelum membuat bahagia murid kita di kelas ya. Jangan sampai kita membuat murid kita tertekan kalau di kelas ya. Oke, selanjutnya kita mau game dulu ya. Game warna. Oke, mau Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu untuk menyebutkan warnanya. Karena ini game warna ya. Oke. Yang pertama apa warnanya? Putih ya. Kedua kuning, hijau, merah. Selanjutnya biru. Lah ini? Kuning. Oke, masih konsen. Ini? Merah. Pak bagian? Ini? Putih. Oke. Ini? Ini? Hijau ya. Oke, masih konsen ya. Alhamdulillah. Ini? Ya, alhamdulillah ternyata ini fokusnya 100% ya. Oke, nggak usah ini ada 100 slide nanti malah jadi enggak ya. Hanya berapa? Apa hanya untuk ini saja pemanasan. Baik, berarti masih konsen Bapak Ibu. Nanti kita ini lumayan agak lama karena ya nanti insya Allah akan saya padat-padatkan ya Bapak Ibu untuk slide-nya. Nanti lebih banyak mungkin nonton saja lah ya, walaupun ya nontonannya bukan film petualangan Sherina, tapi film tentang bagaimana saya mengaplikasikan budaya positif di kelas. Nah, ini kesepakatan di forum ya Bapak Ibu, setuju ya? Terbuka, partisipatif, saling menghormati, terkontrol, dan mungkin nanti ada keputusan bersama.
Ya, setuju ya? Yes. Selanjutnya. Nah, ini pertanyaan pemantik pertama. Nomor 1, Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? 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 Setuju. Oke. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa? Setuju. Oke. Guru harus memiliki solusi dalam setiap masalah? Setuju. Oke. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Oke, sip ya. Ini ada pertanyaan pemantik, nanti akan kita ulas lagi di akhir. Oke. Jadi saya di sini tidak ini saya menyampaikan ya Bapak Ibu, bukan karena istilahnya itu ini bukan dari saya, tetapi memang ada di materi. Monggo nanti kita cermati bersama. Kalau memang ada yang kurang, ada yang tidak puas, nanti kita cari jawabannya setelah forum ini bersama kita diskusikan. Jadi ini nanti kita pertanyaan ini jawaban Bapak Ibu kita log dulu ya. Kita log dulu, kita simpan dulu. Nah, ini apa yang akan kita bahas. Jadi lumayan padat ya Bapak Ibu. Pertama, tapi singkat-singkat saja. Sebenarnya ini saya belajar ini itu 2 minggu baru ini. Kita ini hanya tapi sekilas-sekilas saja. Perubahan paradigma belajar, 1, kedua disiplin positif. Jadi di dalam budaya positif yang pertama kita akan belajar tentang paradigma belajar, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, saya yakin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini, pernah belajar juga. Kita hanya di sini, saya hanya menguatkan kembali. Ya Bapak Ibu, mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari atau kita ketahui. Dimulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Itu sebenarnya diruntut dari nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi bukan kita dari luar negeri, bukan. Sebenarnya itu dari Ki Hajar Dewantoro. Mungkin dulu kenapa belum ada? Karena mungkin ada kalau kata fasilitator saya itu bisa jadi dulu karena kita dijajah oleh kolonial, maka apa yang nilai-nilai dari atau hal-hal yang bagus dari pendahulu kita itu tidak tersampaikan ke bawah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon. Jadi ada stimulus ya. Mungkin kalau dulu belajar teorinya, siapa itu yang kalau kita kuliah apa yang tikus diberi makan nanti stimulus berulang kali, itu ada teorinya. Menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Jadi slogan kami itu seperti slogan di guru penggerak atau bahkan di kurikulum merdeka itu satu kuncinya, berpihak pada murid. Memang berat Bapak Ibu dan mungkin sangat berbenturan dengan prinsip-prinsip kita di dulu, tapi ya ini yang sekarang. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mereka nanti lulus harapannya bisa bahagia mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Itu menurut tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan. Oke, di sini mungkin kita sebenarnya sudah Bapak Ibu berpihak kepada murid. Saya yakin Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran mesti memikirkan ada kita fase D, proses kita, bagaimana menurut kita 3 soal ini kok nyanda ya. Nah, kita menurunkan grade-nya. Sebenarnya itu dari proses kita berpihak pada murid, walaupun mungkin kadang-kala memang kita tidak dibuat yang terstruktur atau terdokumentasikan itu. Nah, selanjutnya ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ilusi
guru dapat mengontrol murid, itu miskonsepsi. Kita tidak bisa mengontrol murid, tetapi mereka kadangkala mungkin takut dengan kita karena kita mungkin tegas. Guru, nah kan guru anak itu bisa melihat guru, apalagi SMP, bisa menilai guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yakin Bapak Ibu, hal yang mungkin kita saja misalnya untuk penghargaan. Apakah nanti ketika ada event yang sama kita termotivasi itu karena memang dari diri sendiri ataukah karena faktor diberi adanya penghargaan? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya nih ya contohnya, Ibu tuh udah bekerja loh dari pagi sampai siang gitu. Karena saya sendiri ini sebenarnya saya mengaca pada diri saya sendiri yang melakukan itu. Kamu Mbok yang tahu toh sama Ibu, Mbok yang rajin, yang manut di kelas, di sekolah itu saya sama anak saya. Ibu udah dari kerja dari pagi. Nah, kita memberikan sebenarnya tanpa sadar itu kita memberikan rasa bersalah kepada anak kita. Nah, itu menguatkan karakter atau tidak gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa karena merasa mungkin bahwa kamu anak saya, kamu harus manut, pengalaman ibu lebih banyak. Nah itu kita mencoba untuk kita refleksikan lagi. Nah ini miskonsepsi. Menurut Dr. William Greiser, monggo nanti Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam teori kontrol menurut Dr. William Greiser. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini yang juga menulis kalau tidak ada salah Seven Habits itu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita tidak bisa mungkin ya, kalau menurut saya ini persepsinya itu kita tidak bisa menggunakan persepsi kita sendiri. Kita harus melihat dari sisi kacamata orang lain. Dengan kondisi yang sama mungkin kita punya fondasi yang kuat, tapi orang lain. Nah, oke, lanjut. Nah ini ya stimulus respon lawan teori kontrol ya, pandangan tentang dunia. Ini secara umum Bapak Ibu, jadi sebenarnya hanya menguatkan saja di sini. Monggo Bu Eni segera di sini Bu depan biar sering ini. Realitas stimulus respon tentang dunia. Jadi kita sebenarnya yang kita anut teori kontrol nih, yang harapannya di dunia pendidikan, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Mungkin kebutuhan saya akan misalnya kekuasaan, tapi bagi mungkin Bu Wulan bisa jadi bosnya harus berkekuasaan, tidak butuh. Jadi kita kebutuhan. Saya butuh power misalnya, saya butuh rasa diterima. Nah, setiap orang beda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran perspektif yang berbeda. Diberi sebuah pemandangan foto, mungkin orang melihatnya fokusnya di gunung, ada yang di matahari. Nah, setiap orang punya gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tuh, itu menurut teori kontrol ya Bapak. Sekali lagi di sini saya saya sebenarnya tidak enak. Saya merasa sebenarnya saya juga masih kurang. Tapi kita belajar bareng. Kita ini benar atau enggak gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yakin? Orang lain bisa mengontrol kita? Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Kalau kita dikontrol orang lain, berarti kita belum merdeka, ya kan? Nah, saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada kita memaksa, kita ajak diskusi, kita kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir win-win solution, lah istilahnya menang-menang, ya. Oke, ini secara singkat nih Bapak Ibu tentang teori kontrol. Ini yang pertama, subtema yang pertama. Monggo nanti Bapak Ibu kalau butuh materi saya juga ada yang detail, nanti saya share juga gitu Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita tanya jawab, mungkin bisa di akhir nih ya. Di bawah saja mungkin yang perlu ditanyakan. Yang kedua, nah disiplin positif ini memang jadi isu kita nih Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita tujuan pembelajaran untuk membentuk anak yang memiliki karakter, salah satunya disiplin positif. Ini tadi disiplin positif itu bagian dari budaya positif, nggih. Nah, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi di sini kita diberi tambahan positif. Jadi pendekatannya itu membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, tidak peduli latar belakang mereka. Jadi kita tidak hanya mungkin di sini disiplin, tetapi ada tambahan positif. Jadi dalam arti di sini kita memberi pendekatan, jadi mengajak anak untuk berkolaborasi, berdiskusi untuk menemukan nilai-nilai yang ada di mereka. Nah, ini masih tentang dari teori Diane Gostel ya, di bukunya Restructuring School Discipline. Monggo Bapak Ibu bisa di-watch ya. Intinya dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, ya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena ada aturan. Misalnya kita lah ya, nggak jauh-jauh mungkin karena harus ditekan ada face print, ada anak hukuman, tidak, tetapi karena muncul dari diri sendiri, kecuali memang tuh hal-hal yang tertentu ya karena keadaan. Tapi kalau untuk ini jadi ada dilahir dari nilai-nilai itu, kebajikan itu dari memang tubuh dari mereka karena ada rasa tanggung jawab, memunculkan disiplin. Ya, itu untuk menunjukkan orang yang punya integritas. Dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki, nah ini yang paling utama, motivasi internal. Bapak Ibu mungkin pernah mengetahui motivasi eksternal ya. Ini ada motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang maka disebut merdeka. Jadi mereka sudah tumbuh nilai-nilai dari diri mereka. Ini teorinya. Walaupun sekali lagi mungkin Bapak Ibu kita beranggapan semua teori tidak seindah kenyataan, Bu, gitu ya. Ini saya nih dulu. Tetapi saya yakin kita mencoba untuk berdiskusi dengan anak, untuk mencoba. Ini nanti akan saya tunjukkan ya salah satu contohnya kegiatan bagaimana saya melakukan simulasi dialog dengan anak terkait dengan kedisiplinan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai itu ya hal yang baik ya, yang berlaku universal. Nilai-nilai kebajikan contohnya apa? Ada yang mungkin tahu? Ya tadi ada disiplin, tanggung jawab ya. Kalau kita di P5 itu ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, gotong royong, kreatif. Itu di profil pelajar Pancasila. Namun ada juga di lain. Jadi ada ya tergantung institusi punya nilai kebijakan. Di IBU Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Selanjutnya
ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guideline and life skill, ya. Itu nilai kebajikannya itu ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif gitu. Kemudian di pramuka juga ada nih Pak Bagia ya, yang di pramuka biasanya Pak Bu aja. Kalau yang di pramuka itu yang dasa dharma itu bukan. Nah itu juga nilai kebajikan ya. Kemudian ini 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, bagiannya ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah di dalam pendidikan kita mengambil intisarinya itu profil yang pelajar Pancasila dengan ini 6 nilai kebajikan yang ada di dalamnya: mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini yang tujuannya nanti harapannya anak ketika lulus itu punya ini. Saya selalu menekankan kepada anak nih kalau di kelas, Bu Nisa tidak butuh hasil. Buat apa mengerjakan sama soalnya? Maksudnya sama hasilnya, jawabannya sama. Hasil itu nomor sekian, yang penting proses. Kerja kelompok pun yang penting proses. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain, menghandle ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa, itu yang dibutuhkan nanti ketika mereka keluar dari sekolah. Saya menyesal betul ya Bapak Ibu, dulu zaman SMP SMA itu saya tidak ikut berorganisasi, belas tidak boleh sama orang tua, nggak ikut dewan, ikut apa. Dan saya kaget ketika SMA. Karena saya saya menjadi minder, tidak percaya diri, mau ngomong takut karena tidak dilatih dari awal. Nah ini anak kelas 7 mungkin Bu Aja juga sering mendengar, Bu kenapa sih kita kelas 7 presentasi gitu. Saya juga pernah bilang seperti itu. Sebenarnya justru itu tanpa sadar melatih kepercayaan diri mereka, kemandirian mereka, tampil di depan umum. Ketika harus mereka menyampaikan sesuatu materi, mereka tidak takut lagi nantinya. Itu. Dan kita sudah melakukan itu nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Pak Bagia, kebutuhan yang belum terpenuhi apa Pak? Tahu kebutuhan dasar manusia? Ini bukan 9 kebutuhan pokok loh, ini bukan satu loh ya. Ini kebutuhan dasar manusia, teorinya Maslow kalau nggak salah. Ada yang tahu? Ini pengertiannya ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu punya tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika mungkin kita kurang diterima di rumah, mungkin kita mencari cara untuk mendapatkan kebutuhan rasa diterima di sekolah. Nah, kadang-kadang anak carinya itu nggak benar. Biar diterima itu caper sama gurunya, temen keren nih, nanti bikin ulah. Nah, bisa jadi mereka itu ada nilai kebutuhan yang kurang. Ini Bapak Ibu kebutuhan monggo sampai dibahasani ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Sudahkah Pak Bagia mendapatkan rasa kasih sayang yang penuh? Nah ya ini penguasaan. Nah, kebebasan, kesenangan ini ya Bapak Ibu, sebagian besar baik di sini maupun waktu saya ngajar di Jogja itu rata-rata murid itu bermasalah itu di sekolah itu biasanya sudah membawa dari rumah, sudah tidak beres di rumah, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika mereka tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya, mereka biasanya mencarinya di sekolah. Bahkan ada mungkin yang caranya itu kadang-kadang mereka tidak benar mencarinya, caranya yang salah. Adanya kebebasan, mungkin di rumah terlalu dikekang oleh orang tua. Kalau anak ya Bapak Ibu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kebetulan kalau orang tua kalau di sekolah mereka mencari kebebasan yang tidak didapatkan itu. Kalau ini yang terlalu kebebasan ya, mereka mencari kebebasan benar, membutuhkan kebebasan, mereka mencarinya di sekolah. Di rumah sama orang tua ya, mungkin saya dulu lah ya, ketoknya ngalim beneran gitu kan, muncul ke rumah gitu, keluar dari rumah ya, saatnya menunjukkan jati diri yang berbeda moral orang tua. Nah itu ya.
Oke, selanjutnya kesenangan. Nah ini penting ya Bapak Ibu, kita tertawa, senang-senang berkumpul dengan teman, happy. Karena sekarang itu yang lagi hit di kalangan anak muda sekarang itu mental illness, kesehatan mental. Nah walaupun mungkin memang ya kesannya memang anak sekarang itu mentalnya nggak seperti anak dulu, memang iya, karena didikannya sudah beda. Sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya aja mereka sudah beda dengan dulu ya Bapak Ibu. Dulu kita kalau kenduren ya, telur satu dapat kenduren dari orang tua, kenduren senang banget ya, paruh ayamnya. Iya, sekarang anak sekarang orang tuanya misalnya dapat kendurian dari tetangga, mau didelok ya udah beda. Iya, nah itu kayaknya dari zaman ke zaman tak akan lekang oleh waktu. Yang di amplop itu kebutuhannya. Nah itu betul ya, sepertinya betul. Anak sekarang itu makanannya sagumun. Tuh kodrat alam zaman, alamnya sudah beda, zamannya sudah beda. Lanjut, ini tadi kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motif kalau di kriminal itu motifnya apa? Nah dengar kan ya? Ini saya sharing aja, sebenarnya saya juga ini di luar Bapak Ibu. Maksudnya kita sharing pengalaman. Motifnya apa? Orang melakukan kejahatan, ibaratnya pasti ada motifnya. Entah sakit hati, cemburu, dendam, benci. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Ketika kita memberi hukuman, ketika orang yang memberi hukuman itu tidak ada, ya sudah akan melakukan lagi, karena itu motivasinya dari eksternal, bukan tumbuh dari dalam jiwa anak tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, aku kok itu apa? Ke warung gitu biasanya ya anak ya, aku diberi uang, nih tak kayak itu. Nah, kadang kita itu adalah motivasi eksternal. Kecuali kalau mungkin di sini Bu ada yang mau ke warung, saya mau bantu. Nah itu dari diri sendiri tanpa ada inisiatifnya. Nah itu yang berat, itu tugas pendidik yang berat itu menumbuhkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu menghargai diri sendiri. Saya di kelas mengajar dengan optimal dengan anak, memberikan segala macam media itu buat apa? Buat kepala sekolah kah, atau ketika supervisi kah, atau memang kita menghargai diri kita sebagai seorang guru, kita ingin memberikan yang terbaik buat anak. Itu yang disebut merdeka mengajar. Kita menghargai apa yang sudah kita miliki, kita berikan kepada orang lain, bukan karena ada kontrol dari orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Adakah yang masih asing? Restitusi, nate mirror. Kalau hukuman sering ya, konsekuensi juga sering. Ini sebenarnya ada di PMM Bapak Ibu. Kalau yang menyelesaikan atau lagi proses PMM ada. Saya kebetulan sebelum CGP ini, PGP ini sudah pernah, tapi mandek di aksi nyata. Ini yang disiplin positif, monggo bisa dilihat di PMM Sami. Hukuman, konsekuensi, restitusi itu bedanya apa? Ini bedanya Bapak Ibu bisa dibersani. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Biasanya dari yang memberi hukuman ya. Oke, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan.
murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di sini yang ketiga, restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi anak dicari untuk menemukan solusinya sendiri. Di sini Bapak Ibu guru sudah mengaplikasikannya, walaupun tidak tahu bahwa itu ternyata restitusi. Saya tahu betul ada Bu Anjar sudah melakukannya. Kalau kita sering sharing ketika ngobrol-ngobrol, dari Bu Widi pernah melakukannya juga. Jadi ketika kita anak melakukan suatu kesalahan, kita mengajak anak itu untuk reflektif. Kamu tahu salahmu yang mana, kemudian tahu cara memperbaikinya seperti apa, solusinya apa. Karena apa? Kita besok akan hidup di dunia yang keras sih, berarti kita anak itu mereka akan keluar dari sekolah, tidak mungkin akan berada di sekolah terus. Mereka akan mendapati berbagai macam konflik. Ya, anak yang bisa bertahan, tidak lari dari konflik, bisa mencari solusinya, itulah anak yang diharapkan mendapatkan keselamatan yang setinggi-tingginya, selamat dari berbagai masalah konflik yang ada di masyarakat. Salah satunya apa? Ya dengan membekali mereka untuk menemukan nilai-nilai, mengajari mereka untuk mencari solusi bersama. Walaupun kita itu sebenarnya sudah tahu solusinya, tapi kita mencoba mengajak anak untuk melakukan itu. Oke, selanjutnya itu ya Bapak Ibu, ini terkait hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu dulu pernah ingat ya, waktu zaman pengawasnya Bu Rianise. Dulu saya yang video, dulu pernah yang video ada anak yang ada terlambat waktu IHT kalau tidak salah, dulu itu ada guru. Nah, guru memposisikan ketika anak terlambat itu ada 5 yang diulang-ulang, tapi sikapnya 5 kali. Itu ada dulu waktu Bu Rianise, saya ingat betul waktu beliau mengisi di SMP kita. Nah, 5 posisi kontrol guru, monggo dicermati baik-baik. Kita, saya, Bapak Ibu guru, teman-teman, ini baik di rumah, di sekolah sama saja nih, ada di mana? Atau kadang kemana? Ini kita tidak satu ya, kadang kita di mana? Pertama itu penghukum, kedua itu sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, yang terakhir itu manajer. Ya, oke, di sini. Kira-kira yang paling menurut Bapak Ibu yang paling dianjurkan yang mana? Kalau dipilih, kayak ketoknya memaksa ya. Yang sebenarnya secara teoritis itu dianjurkan itu yang mana? Yang teman. Bu Anjar? Teman. Oke. Teman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh aplikasi penerapannya. Tapi dalam teks ini ya, saya akan mencoba audiokannya. Penghukum selalu saja terlambat. Setelah itu kamu lari keliling lapangan 3 kali putaran, nggak pakai lama sekarang. Nah, itu hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu di sekolah seperti ini? Nah, itu merasa bersalah. Jadi nadanya itu nada memelas, nada beda. Kalau hukuman tadi nadanya tinggi gitu ya. Kalau ini bukan partisipatif, ini tadi pemantau teman ya. Teman ya. Yang ketiga itu teman. Maaf, editnya belum. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Bapak dibantu dong. Yang sudah, ya sudah. Pokoknya kali ini nggak apa-apa ya. Besok jangan diulangi. Boleh kayak gitu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Oke, nanti kalau sesuai dengan konsekuensi setelah upacara selesai, ini kan terkait dengan atribut tidak lengkap saat upacara bendera. Kamu silakan beli di koperasi. Oke, jangan diulangi lagi besok. Nah,
itu pemantau, manajer. Kamu tahu letak salahmu di mana? Nah, anak ngerti lah, merasa bersalah nggak? Kamu tahu salahmu di mana? Saya kita tugas keliling. Kamu tahu salahnya di mana? Kalau anak wis gelisah itu mereka tahu kok mereka itu salahnya di mana. Coba nilai keyakinan apa kira-kira kalau kamu tidak lengkap membawa atribut apa yang kamu langgar. Nah, diajak dituntun untuk ke situ. Terus kira-kira ini kalau sudah begini kamu mau bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Solusinya seperti apa? Nah, itu adalah manajer. Ya. Nah, secara teori istilahnya dianjurkannya itu kita posisinya itu manajer. Tapi kalau mau pindah itu ke pemantau. Teman asik. Cuma yaitu ketika nanti istilahnya itu ketika susah ya, berat karena ketika guru itu tidak ada gampang seolah kita menyepelekan. Jadi ada batasnya. Terutama dalam hal ini membuat salah nih Bapak Ibu. Kalau untuk yang lainnya kita dengan anak itu mencoba untuk berteman dengan mereka, apalagi dengan usia SMP SMA. Tapi terkait dengan ada aturan yang tidak sesuai, kita dianjurkan untuk di posisi pemantau dan manajer. Nah, selanjutnya di sini nanti saya akan mencoba memunculkan ya Bapak Ibu. Nah, ya ini apa ya? Saya malu ya. Karena aku itu loh lihat ini sendiri gitu ya. Nanti ini dikat kok yang adegan. Ya ini waktu saya ini sama anak ya. Kuliah. Oh ini belum sampai ini nih. Ini nanti. Yang ini Pak, Bapak Ibu, ini yang dulu disampaikan sama Bu Rian. 5 posisi kontrol mungkin. Nah, ingat enggak Bapak Ibu? Yang terlambat. Selalu terlambat. Ingat enggak? Kamu deh, Ya. pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Jadi tidak memberi ruang. Malas sekali ya kamu jadi anak. Sudah ngecek. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Itu Sudah saya harus berapa banget. kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Ini buat refreshing Kenapa? lah. Ya. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana Jangan ke lapangan apa-apa, basket. ini kan aku cuma ini. Jangan merasa. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Jangan ini coba ya Bapak Ibu. Saya yakin mungkin tertawa tapi sekali lagi ini bukan niat saya untuk begini tidak. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan dari Dampak yang terjadi saya pada mengikuti ketika pendidikan guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan dan ini dulu sudah menyerang. disampaikan oleh Bu Rian. Bu Rian saya dulu menyampaikan ini. Nah selanjutnya ya sambil refreshing lah, membuat merasa bersalah. Nah, gurunya sama, muridnya adegannya yang berbeda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nadanya Naren? ada beda ya. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jadi kan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nalan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nalan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nalan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Itu ya Bapak Ibu guru, saya yakin ya saya sendiri juga tidak yang seperti itu. Kita masih belajar lah Bapak Ibu ya. Dan itu juga saya dari materi yang sudah saya dapatkan. Sekali lagi di sini kita belajar bersama, tidak menganggap bahwa saya yang lebih, tidak Bapak Ibu. Dan itu juga dulu sudah pernah disampaikan oleh Bu Riani. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Ini kita sampai 8 Bapak Ibu. Poinnya. Yang 7 adalah keyakinan kelas. Ini tadi lanjut yang kontrol, sekarang yang ketujuh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini contoh renungan. Kenapa kita memakai helm? Kenapa? Takut polisi. Berarti itu kira-kira motivasinya dari internal atau eksternal? Eksternal. Tapi karena kita memakai helm karena memang agar aman, itu dari internal, menghargai diri sendiri, keselamatan nilainya. Nah ini kalau dulu waktu pandemi ya, kita memiliki peraturan 3M, menjaga jarak. Nah itu karena ya untuk kesehatan diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat misalnya berangkat sekolah atau latihan? Ya kita menghargai orang lain, itu nilai-nilai. Nah kita belajar untuk menyebarkan nilai-nilai keyakinan ke anak. Bahkan saya selalu menyampaikan, bertanya ke anak, kalian berlima tahu tidak poin-poin di dalamnya itu apa? Mandiri itu apa? Kreatif, inovatif itu apa? Nah anak biar tahu bahwa berarti kita untuk mewujudkan itu toh dengan kegiatan, berbagai kegiatan. Kreatif berarti membuat senang, kreasi, seperti itu agar anak tahu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita mengembalikan ke keyakinan, ya, dibandingkan dengan aturan-aturan. Saya yakin otomatis kalau sudah nilai kita meyakini nilai yang bersama, peraturan sudah tegak sendiri. Jadi saya selalu tekankan tidak usah takut sama aturan. Kalau memang kita merasa betul dan kita meyakini nilai-nilai yang sama, mau aturan jam berapapun, ya nggak masalah gitu loh. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas ya Bapak Ibu? Ini jadi keyakinan kelas. Jadi ini sifatnya memang abstrak Bapak Ibu. Kemarin sempat waktu meeting itu ditanyakan, kami di sekolah SLB Bapak Ibu, abstrak, pemikiran abstrak mana tahu Bapak Ibu. Nah ya
memang kata dari instrukturnya itu ini tidak bisa dilakukan untuk SLB ya, mereka lebih nilai-nilai yang nyata, mungkin perlakuannya, tapi nilai-nilai asalnya disampaikan tidak. Jadi disesuaikan juga dengan umur ketika restitusi atau tadi yang kegiatan dengan SMP, SD beda juga. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang utama dari tujuan saya menyampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak di kelas yang saya wakili, yaitu kelas 7E. Nah, jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita meyakini nilai-nilai yang sama. Jadi tujuan keyakinan kelas, dibuatnya keyakinan kelas yaitu menumbuhkan, menguatkan karakter positif yang jujur sekarang kita juga prihatin ya dengan kondisi saat ini. Anak-anak mungkin perlu dikuatkan kembali nilai-nilai yang positif, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, menjadi siswa pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, itu tidak mudah hanya dengan sekali dua kali, tetapi terus memantau, memonitor, mengingatkan, menguatkan. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Tidak langsung kita membuat keyakinan selesai sudah. Tidak, kita mengevaluasi. Yang namanya pokoknya guru itu kudu telaten. Tolak ukur, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dan disiplin, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Ini langkahnya itu 7M, membuka ruang diskusi, curah pendapat, merumuskan keyakinan, meninjau ulang, membuat pernyataan, menandatangani dan memajang. Jadi ini proses keyakinan kelas yang sudah saya coba lakukan dengan anak-anak. Ini di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 7E. Nanti akan saya skip beberapa bagian, tetapi poin utamanya akan tetap saya sampaikan. Tapi ini juga tidak karena sekedar saya tugas Bapak Ibu, karena ada memang kelas 7 itu banyak laporan-laporan selalu wali kelas. Jadi sekaligus momen untuk mengingatkan kembali ke anak. Ini aja setelah membuat ini ya masih ada laporan. Jadi saya tuh harus praktek. Ada yang merasa membuat kelas tidak nyaman? Melakukan hal-hal yang membuat kelas tidak nyaman? Nah, oke, misalnya kita bersama-sama mewujudkan kelas impian kita. Harapan kalian kelas yang kalian inginkan itu kelas yang seperti apa? Dan kebetulan anak-anak ini karakternya itu tidak aktif mungkin seperti anak-anak lain. Jadi effort usaha untuk memancingnya itu berulang kali. Kalau kelas 7E mungkin Bapak Ibu yang mengajar kelas 7E ya, ada Bu Ismi ya, sama Pak Azari ya Bang ya. Kelas 7E kan memang anaknya karakternya diam ya. Kemudian kelas impian dari teman-temannya mungkin dari Berarti saya mancing-mancingnya
mengetahui keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yakin, betul Pak? Sesuatu yang kita percaya, nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai yang kalian percaya yang dilakukan di yang berlaku di masyarakat itu tidak percaya. Profil kan? Terus apa? Tata krama ya, satu tata krama. Terus apa lagi? Apa? Kalau ini selanjutnya langkah selanjutnya yaitu menuliskan peraturan dulu. Ini saya memberikan post-it, ya, saya meminta untuk tuliskan kira-kira peraturan apa yang bisa mewujudkan rincian kelas kalian, ya, peraturan yang membuat kelas kalian lebih enak, nyaman, rapi, bersih dan anak-anaknya juga asik, ya, bisa dituliskan di sini. tidak cocok jadi bintang film nggak? Nanti ini dikat gitu bagian. Dan cocok ya jadi pemeran guru gitu. Nah ini kemudian dituliskan di papan ini. Jadi itu anak sendiri yang membuat. Bacakan selanjutnya. Ini saya review. Sebenarnya aku tahu kok apa yang dia inginkan, aturan-aturan tahu. Hanya saja itu lagi sebagai anak tidak bisa sekali dua kali kita harus betul-betul selalu mengingatkan. Ini kita review. Tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Apakah masih ada yang membuang sampah di kelas atau di locker? Itu anak sendiri. Membuang sampah dilarang, membuang sampah di locker. Mainannya seperti apa? Nah ini saya review dulu aturan-aturan yang sudah dibuat oleh anak. Selanjutnya setelah peraturan itu saya meminta anak untuk menuliskannya menjadi kalimat yang positif. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada kata dilarang. Dilarang membuang sampah. Nah, kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Dilarang piket, dilarang memainkan HP, menggunakan HP sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sudah didapat, yang sudah dituliskan anak dibuat menjadi ini kalimat positif. Dan itu anak sendiri yang menyebutkannya. Saya hanya menuliskannya, menuntun. Bayangkan kayak gini tuh kok, berarti ternyata jadi guru ya lumayan ya, di kelas tuh jalan mondar mandir sana ke sini. Nah ini sudah, ini dituliskan ada sekitar 16 butir kalimat positif. Kemudian saya review menjadi kalimat positifnya.
sini kita menemukan nilai dalam setiap aturan. Jika sesuai jadwal, oh itu disiplin. Jadi kita kelompokkan nantinya. Nih ya Bapak Ibu, ini prosesnya. Dan saya mengkomunikasikannya dengan anak juga. Ya mungkin kalau membuat keyakinan kelas dengan kelas 9 itu lebih enak karena mereka bisa diajak berpikir lebih luas lagi. Ini ada. Nah selanjutnya saya menuliskan ini, menekankan lagi Bapak Ibu tahapan selanjutnya yaitu tugas murid, tugas guru. Jadi menuliskan apa tugas murid, apa tugas guru. Nah, ini saya meminta mereka sebagai murid tugasnya apa? Harapan kalian tugas guru apa? Ini mendiskusikannya dengan teman, kemudian ditempel di tugas murid mendengarkan nasihat guru saat menerangkan. Nah, ini pembacaan hasil diskusi. Saya tempel ini di kelas 7E, bisa diperiksa nih. Kalau tidak hari ini ya, satu kalau sudah ada. Mana sudah meminta anak untuk menempelnya? Kita review tugas murid ya. Ini saya meminta tanya ke anak-anak ya, refleksi kegiatan pada saat itu. Butuh usaha ini meminta anak buat ngomong. Ini ya, terakhir. Itu adalah hasil. Kita tidak bisa melihat dalam waktu dekat sekian. Tetapi Bapak Ibu itu usaha. Kita sebagai seorang manusia bisanya ya berusaha ya untuk mewujudkannya. Kita lihat saja ya, dan tolong saya dibantu untuk diberi masukan, direflek untuk dievaluasi juga ya. Nah
Ini yang tadi terakhir Bapak Ibu, paling terakhir, yaitu bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Tadi kan ada hukuman, keyakinan, dan restitusi. Jadi kita mengajak ngobrol yang tadi seperti contoh sebagai manajer itu, yaitu dengan menunjukkan kembali nilai-nilai, menuntun anak untuk menemukan nilai-nilainya. Mata kita terhadap hal-hal yang baru, kita harus open minded, harus terbuka hal-hal yang baru. Ada cara yang mungkin ternyata selalu ada pilihan cara lain yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Pemberian hadiah apakah menjadi motivasi? Nah, guru memiliki solusi dalam setiap masalah? Tidak Bapak Ibu ya. Anak bisa diajak kok bareng-bareng menemukan solusi. Itu. Jadi tidak seolah kita guru tahu semuanya, tidak. Kemudian guru berperan sebagai teman. Nah ini kita cek kembali dalam hal kedisiplinan, kita memposisikan minimal pemantau manajer. Kalau mau pindah ke pemantau, paling bagus manajer. Tapi kalau teman, mungkin kalau dalam hal di konteks luar mungkin dalam pembelajaran kita membuat nyaman segala macam itu melakukan kita. Tapi ketika ada anak yang salah, kita tidak bisa posisi teman. Ini ya Bapak Ibu, tuh ini sebagai evaluasi refleksi kita. Nah, Bapak Ibu, ini saya yakin waktunya juga sudah mepet. Saya ingin Bapak Ibu mungkin untuk tanya jawab, Bapak Ibu bisa berikan di sini ya Bapak Ibu. Nanti monggo ditulis nanti sebagai evaluasi saya nanti apa hal baru yang dipelajari, kesan atau pertanyaan boleh, tapi di sticky note karena waktunya terbatas. Nanti silakan tuliskan dan itu jadi bahan refleksi buat saya. Nanti bisa saya tanyakan ke yang lebih bisa lagi atau mungkin saya cari informasi, kita diskusikan bersama. Hari nggak ibu kan? Akhir harus baru ya boleh. Kalau nggak bisa ya ini tapi ini. Tidak ini aja. Ya Bapak Ibu monggo ditulis di streaming ya, tapi kecil mohon maaf. Ini sebagai bahan evaluasi saya Bapak Ibu. Ya, hal baru yang Bapak Ibu pelajari. Ya, kemudian kesan atau mungkin pertanyaan boleh Bapak Ibu. Nanti akan saya follow up di kegiatan setelahnya. Ini adalah kegiatan sesi bisa. Oh ya, ini biar lebih lebar ganti yang ini boleh Bapak Ibu. Nah, yang di sini ini di situ apa? Yang lebar, Bu. Nanti tanyanya ini. Tadi ternyata 1 jam dia mati nggak repot lagi. Oh 1 jam. Oh, nggak apa-apa nanti. 18 menit lagi video tadi. Nggak apa-apa nanti bisa tak tambahin. Kita lanjut. Tapi itu udah pasti. Demikian video tentang aksi nyata saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan terima kasih.